Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, suster, frater, romo, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi ya. Sudah beberapa hari ini saya tidak mengirimkan inspirasi atau apa yang saya renungkan. Baru hari ini saya menyapa lagi. Saya harap bahwa semua dimanapun Anda berada dalam keadaan baik atau yang masih dalam proses pemulihan, tetap bersuka cita ya dalam situasi apapun kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau mengajak kita untuk menimba inspirasi dari sabdanya supaya kita tetap diteguhkan, dikuatkan. Maka hari ini sudah akhir pekan loh yo. Cepet ya. Hari Sabtu 17 April pekan kedua masa Paskah. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini cepat sekali berlalu, namun mari kita maknai supaya semakin bermakna ya. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menimba inspirasi dari firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan. Para ibu dan bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 9 itu diungkapkan, hai umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Allah yang telah memanggil kalian dari kegelapan masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Haleluya. Tentu kita semua baru merayakan sukacita Paskah. Dari kegelapan dosa kita dihalau oleh Tuhan, diselamatkan, dan kita memperoleh cahaya sejati yakni dalam Kristus Yesus sendiri. Dan hari ini sungguh menarik ya. Bacaan-bacaan firman Tuhan yang kita dengarkan, Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7 menunjukkan kepada kita bahwa semakin banyak jumlah orang yang percaya pada Yesus itu bertambah banyak, maka tentu juga pelayanan kalau 1-2 orang saja tentu kewalahan, maka dibutuhkan penambahan jumlah pelayan. Dan disinilah dipilih orang-orang yang baik, yang punya kerelaan untuk melayani. Dan kita percaya bahwa pelayanan pun membutuhkan pengorbanan, apapun itu. Dan kita boleh menimba inspirasi. Dan dari pembaptisan kita dipanggil untuk melayani Tuhan, melayani sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Maka mari kita boleh bertekun untuk senantiasa dengan cara kita masing-masing meneruskan karya penyelamatan yang telah Allah mulai dalam diri kita. Kita semakin meneruskan ke banyak orang, semakin banyak orang merasakan kasih setia Tuhan. Dan dalam Mazmur 33, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kesetiaan Tuhan tetap selamanya. Kesetiaan Tuhan ya salah satu contohnya adalah hari yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Apapun keadaan kita, mau sehat, sakit, Tuhan tetap kasih dan mengasihi kita. Ia memberikan kita apa yang kita butuhkan. Dan itulah kita mohon agar kiranya kita pun semakin yakin dan percayakan kasih dan kebaikannya. Dan dalam Injil Yohanes hari ini, bacaan Injil hari ini, Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Dikatakan bahwa setelah Yesus mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Tentu ini saya tidak menafsirkan, tetapi yang saya renungkan adalah Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ungkapan bahwa Yesus berdoa atau Yesus ingin membangun relasi dengan Bapanya sendiri. Ini adalah teladan bagi kita. Sesibuk apapun kita, karya dan pelayanan yang ditunjukkan oleh Yesus, kita tetap membangun relasi yang mendalam akan Tuhan. Bukan kita sibuk lalu lupa akan relasi yang utama dengan Sang Penyelamat sendiri atau Sang Pemberi hidup itu sendiri. Tentu
gambarannya sebagaimana kita sendiri ya. Kalau kita kekurangan hidup rohani, maka hidup kita pun akan kering. Seperti kita ngecas HP kita atau gambaran untuk cas hidup rohani kita. Kita datang pada Yesus, pada akhirnya baterai rohani kita pun akan penuh dan kita boleh semakin melayani kasih Tuhan, melayani dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu adalah gambaran sederhana yang mampu membantu kita untuk tadi. Sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal atau hidup kita, tetapi kita tidak melupakan relasi kita dengan Tuhan. Mengundurkan diri ke gunung, mengundurkan diri untuk membangun relasi dengan Allah. Dan poin yang kedua, kita boleh renungkan bahwa para murid ketika mengalami situasi kecemasan, ketakutan karena gelora laut dan angin yang kencang, mereka tetap disertai oleh Yesus. Yesus memandang dan melihat mereka dari jauh. Dan pada akhirnya Yesus berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Mereka ketakutan. Mereka berkata, namun Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Atau "Ini aku, jangan takut." Maka gambaran ini menjadi bagi kita. Dalam hidup kita sering sekali kita cemas, takut berlebihan, yang membuat kita tidak kreatif, tidak menjalani hidup dengan sukacita. Maka Tuhan Yesus datang membantu kita, menyertai dan mendampingi kita. Dan mereka mempersilahkan Yesus naik ke perahu. Saya merenungkan diriku dan diri kita semua, bahwa kalau kita mempersilahkan Yesus naik ke perahu kehidupan kita, maka hidup kita dirajai oleh Yesus. Dan itulah gambaran yang sesungguhnya. Kalau kita berserah dan percaya pada Kristus, maka Ia sendirilah yang akan mendampingi dan menyertai kita. Dan dikatakan di ayat 21 dari Injil Yohanes bab 6, seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Saya merenungkan bahwa tadi kalau kita mengandalkan, membiarkan Yesus merajai perahu kehidupan kita, diri kita, maka tadi itu, kadang-kadang kita tidak sadari kita telah sampai pada tujuan dari hidup kita. Dan harapannya bahwa hidup yang kita hidupi ini, Kristus yang meraja, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah demi keselamatan banyak orang. Mari kita mohon agar hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi saluran berkat. Kita yakin dan percaya bahwa banyak orang tergerak untuk membantu sesama kita yang berada dalam situasi sulit, khususnya yang ada di NTT, juga dimanapun berada. Kita diajak untuk senantiasa tadi itu bermurah hati, berbagi karena Allah sendiri telah menyelamatkan kita. Dan sekali lagi, berbagi bukan karena balas budi karena Allah mengasihi kita, tetapi karena hidup kita perlu menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, Ia menyertai dan mendampingi bila kita biarkan Ia masuk merajai perahu kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah sumber kerahiman, kami bersyukur atas kerahiman-Mu yang selalu mendampingi, menyertai kami. Engkau yang Maha Rahim selalu memberi kami kehidupan dan menyelamatkan kami. Semoga inspirasi sabda-Mu hari ini meneguhkan dan mendampingi kami, membantu kami, menggerakkan kami, sehingga mampu meneruskan karya keselamatan yang Engkau telah mulai dalam diri kami masing-masing. Anugerahkanlah berkat-Mu untuk saudara-saudariku yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, juga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, dan semua mereka yang ada dalam proses pemulihan, sesama saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, juga dimanapun yang mengalami bencana alam, dan proses pemulihan mereka, semoga Engkau senantiasa berikan mereka harapan dan iman yang teguh. Ini semua kami mohon ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.